karena tempat ibadah seharusnya menjadi sarana seseorang untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Allah yang kita sembah. Nah, maka siapapun yang ada di rumah ibadah, masjid, gereja, pura, dan sebagainya, seharusnya orang yang semakin meneladani sifat-sifat Tuhan. Nilai kasih sayang, pemaaf, bukan pendendam, dan tidak akan menebarkan kedengkian apalagi permusuhan. Jadi kalau temuan itu memang benar, ini tentu sesuatu yang menjadi semacam warning, peringatan bagi kita untuk mengembalikan tempat ibadah itu kepada fungsi yang utama, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa dan juga mendekatkan kita hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama tentu kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa sebenarnya fungsi daripada rumah ibadah itu. Edukasi ini sangat penting karena masyarakatlah nanti yang bisa menghentikan kalau ada oknum the leaders of religions, pemimpin agama yang justru menjadikan tempat ibadah itu sebagai penyebaran hate speech, kebencian, kedengkian, permusuhan. Nah, kalau masyarakat ini sudah tercerahkan bahwa masjid tidak boleh dipakai jadi tempat untuk mencaci maki, menghina, maka masyarakat sendiri akan menghentikan sang tokoh itu. Nah, yang kedua memang perlu ada perbaikan manajemen masjid. Itu sudah dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia dan beberapa ormas, di mana masjid betul-betul berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga tempat bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan di sanalah sebenarnya pentingnya melibatkan anak-anak muda, masyarakat secara luas, sehingga masjid tidak kosong. Biasanya masjid yang tidak ada pengelola yang dijadikan tempat untuk beberapa oknum untuk melakukan penyebaran kebencian. Tapi yang ketiga menurut saya, kita perlu untuk merumuskan kembali tema-tema di dalam khutbah misalnya, dalam khutbah Jumat, dalam khutbah-khutbah Idul Fitri, agar berisi tentang muatan spirit agama yang menjadi spirit transformasi dan perdamaian. Sehingga tidak ada orang yang menggunakan khutbah Jumat atau acara-acara keagamaan justru untuk menjauhkan kita dari nilai-nilai ketuhanan tadi. Ini yang kita harus rumuskan bareng-bareng sehingga isi-isi khutbah betul-betul berisi atas nilai-nilai keagamaan yang substansial, tentang nilai kasih sayang, tentang gotong royong, tentang menghargai sesama, dan tentang bagaimana kita menjadikan agama ini mendorong kita untuk lebih maju, bukan mundur dengan menciptakan kebencian apalagi peperangan. Sebenarnya kalau kita melihat mayoritas umat Islam itu masih moderat, masih toleran. Tetapi kelemahannya adalah kita diam, silence majority. Maka kelompok intoleran radikal yang sedikit itu masif dan militan. Mereka menggunakan masjid, menggunakan pengajian, bahkan sosial media untuk menyebarkan kebencian-kebencian itu. Nah, maka saya mengajak agar kelompok moderat ini bangkit. Kita kembali ke masjid, kita jadikan masjid sebagai tempat untuk mencerdaskan, memberdayakan, dan juga menguatkan ukhuwah. Baik itu ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan kita. Kita bersyukur hidup di suatu kawasan bernama NKRI, dan dengan kekuatan ukhuwah kita menghargai perbedaan inilah umat Islam di Indonesia menjadi umat Islam terbesar di dunia. Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang anti terhadap seluruh gerakan intoleransi termasuk apalagi radikalisme, apalagi terorisme. Itu adalah musuh kita bersama. Yang tidak boleh itu adalah menjadikan masjid sebagai alat politik praktis, sektarian, politik identitas, yang lalu dengan gampang melakukan takfir, mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain. Tetapi kalau politiknya politik kemaslahatan, bagaimana kita misalnya membeberkan tentang kriteria pemimpin yang harus kita pilih. Orang yang tidak boleh korupsi, orang yang tidak boleh kena narkoba dan sebagainya, itu why not? Masjid seharusnya menjadi tempat yang efektif kita melakukan pencerdasan itu. Maka tentu sangat disayangkan bila ada orang yang menggunakan tempat-tempat ibadah dan juga sarana pengajian yang justru dipakai politik praktis untuk kepentingan sesaat. Politik identitas, politik sekretarian, itu tidak boleh terjadi. Masjid harus hadir dengan prinsip-prinsipnya itu menjadi tempat bersama kita merumuskan kemajuan masyarakat. Masyarakat yang memang mau berubah
masyarakat yang mau terus bersatu, masyarakat yang mau menumbuhkan rasa gotong royong.